Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita saya sesuaikan dengan kondisi saat ini. Kita ini sedang berada di salah satu bulan, dan bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan inna iddatasyuhur indallahi itsna asyara, bahwa Allah nih menciptakan yang namanya bulan dalam setahun itu jumlahnya 12 bulan. Ayatnya agak panjang, di akhir ada kalimat sebelum akhir tengah-tengah tuh, minha arba'atu hurum. Di dalamnya ada 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Apa 4 bulan yang dimuliakan itu? Yang pertama bulan ke-1, bulan apa itu? Ada yang tahu nggak? Bulan pertama di bulan Hijriah bulan apa? Muharram. Kemudian bulan ke-7 bulan apa? Bulan Rajab. Kemudian bulan ke-11 bulan apa? Kagak apal ya. November ya. November. Tahu itu bulan Masehi itu. Bulan ke-11 bulan apa? Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Bulan ke-12 Dzulhijjah. Dan ini adalah bulan ke-12, bulan terakhir. Dan saat ini kita sudah masuk tanggal ketiga, ya, tanggal 3 bulan Dzulhijjah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita judulnya adalah evaluasi perilaku ibadah. Kenapa ada perilakunya? Ya karena ibadah nggak bisa lepas dari gerakan dalam ajaran Islam. Semuanya ada gerakan-gerakannya, apalagi yang namanya haji. Haji itu gerakannya bukan saja gerakan fisik, Pak. Duitnya pun harus bergerak. Kalau nggak punya duit nggak bisa berangkat, Pak. Kalau duitnya hanya itu-gitu aja, Pak, nggak bisa berangkat lah. Ya. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya, bahwa bukan saja Rasulullah, di dalam ayat Al-Quran itu kan, bahwa yang namanya haji itu man istato'a sabila, itu bagi yang mampu. Mampunya di sini Rasulullah menjelaskan, siapa yang berangkat haji tapi kemudian meninggalkan tanggungan yang tidak diperhatikan, maka hajinya nggak diterima, Pak. Coba aja itu. Nah, sahabatullah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tema kita mudah-mudahan sampai jam 1 kurang bisa ada sesuatu yang didapat. Evaluasi perilaku ibadah. Pertanyaannya, evaluasi itu apa sih? Bahasa kita evaluasi apa? Kalau di perusahaan ada evaluasi nggak? Ada itu. Ada yang namanya bulanan, ada triwulan, ada semester, ada tahunan, ada evaluasi. Tujuannya untuk apa? Kalau Bank BTN ngelakuin evaluasi nggak? Biasanya berapa lama? Dan yang dievaluasi apanya? Kinerja. Berarti kinerja itu segala macam, termasuk perilaku SDM, termasuk produktivitas, termasuk keuntungan, ya kan, pendapatan segala macam, itu kan. Begitu perusahaan nggak untung, dapat bonus nggak? Enggak, ya kan? Kalau dapat bonus, dapat untung, dari mana bahwa perusahaan ini untung dan tidak? No, karena dievaluasi. Kalau nggak dievaluasi nggak akan ketahuan. Bahasa lain tuh evaluasi itu memang koreksi, Pak. Nah, begitu perusahaan ini nggak untung, supaya mempersiapkan masa depan, gimana caranya supaya bisa sesuai dengan apa yang diinginkan atau dengan visinya? Gimana caranya? Biasanya supaya strateginya itu lebih jitu, gimana caranya? Maka dia akan cari orang yang berkompeten untuk memberikan masukan. Maka biasanya datangkan konsultan, dan nggak sembarangan tuh konsultan didatangkan. Artinya apa? Ini konsultan dia punya ilmu. Sama, Pak, dalam kehidupan kita pun, Pak, kita nih bisa mengkoreksi, bisa mengevaluasi kalau kita punya ilmu. Nah, kalau ilmunya itu-itu saja, koreksinya nggak akan bisa berkembang, Pak. Betul nggak? Kalau ngaji kagak, gimana mau update?
Akhirnya apa? Dia menganggap soleh padahal salah. Dari mana dia salah? Ada ilmu yang menyalahkan, Pak. Sama hanya dalam beribadah pun nggak akan naik-naik itu tingkat predikatnya di hadapan Allah. Padahal kata Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahwa Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah pun harus dievaluasi, dan yang mengevaluasi siapa? Bukan kita, Pak. Ilmu yang mengevaluasi. Nah, pertanyaannya, apakah ibadah memang perlu dievaluasi? Perlu nggak? Oh, kenapa? Nah, untuk mengetahui sejauh mana kebenaran ibadah yang kita lakukan sudah sesuai apa belum, ya kan? Perlu, Pak. Dan ternyata ini evaluasi itu berdasar, Pak, bukan hanya asbun saya nih. Amalan yang paling baik, tidak ada yang bisa menyaingi adalah amalannya Nabi. Setelah Nabi, sahabat. Sahabat ini kan dulunya tidak semuanya bagus. Ada sahabat yang dulunya hidupnya kelam, Pak, dengan kehidupan perilaku jahiliyahnya. Siapa tuh namanya? Ada sahabat ini dulunya masa lalunya kelam, Pak. Hidupnya itu gelap karena memang menjadi kafir Quraisy kelompoknya. Tapi kemudian atas berkat rahmat Allah, bukan hanya kemerdekaan saja, ya kan? Itu pun karena atas berkat rahmat Allah, maka nih manusia ini jadi sahabat Rasulullah SAW. Siapa namanya? Umar bin Khattab. Nah, Sayyidina Umar itu menyampaikan kalimatnya nih. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanul lil aradi akbari wa innama yakhiful hisab yaumal qiyamati ala man hasaba nafsahu fid dunya. Kata Sayyidina Umar bin Ibnul Khattab bahwa beliau menyampaikan, evaluasilah saat ini sebelum kelak engkau dievaluasi di akhirat. Karena ini dunia ini adalah tempatnya berbuat, Pak. Ya. Dunia ini adalah tempatnya berbuat. Di akhirat itu, Pak, itu nggak ada ampun, Pak. Itu tempatnya hisab. Nggak ada kasihan itu malaikat karena sudah seperti layaknya robot, Pak. Karena sudah diponis salah ya digebuk-gebuk aja itu malaikat. Nggak ada kasihan, Pak. Karena memang settingannya udah begitu dari Allah. Kalau di dunia, Bang, masih ada rasa kasihan karena memang dunia adalah tempatnya berbuat, beramal, Pak. Ya. Makanya nih Sayyidina Umar yang pernah mengalami masa kelam, dia menyampaikan sebelum kelak di akhirat coba evaluasi. Nah, sebelum kita bisa mengevaluasi kan harus kita nih update dulu ilmunya. Kalau nggak update ilmunya ya nanya sama guru. Ternyata guru nggak bisa jawab. Tanya lagi guru yang lain. Makanya ngaji jangan hanya satu guru, Pak. Kalau ngaji satu guru cenderung mudah menyalahkan orang, Pak. Kenapa? Karena seperti katak dalam tempurung. Begitu dia keluar ternyata yang lain ada ini, ada itu, segala macam. Makanya nih kalau pengajian eksklusif, Pak, itu cenderung sangat mudah, Pak, menyalahkan orang. Coba aja. Makanya kalau ngaji nih sekarang nih, saya bahas ini. Nanti begitu minggu yang akan datang ada sesuatu yang meragukan dari apa yang dibahas hari ini, tolong tanyakan sama yang lain. Kalau sama ternyata jawabannya, nah itu berarti satu frekuensi itu dengan Rasulullah, satu frekuensi dengan Allah, mudah-mudahan. Makanya ada namanya jumhur ulama, Pak. Jumhur ulama itu pendapat yang paling banyak, itu yang harus kita ikuti, ya. Dan ulamanya ini bukan ulama-ulama biasa, Pak. Kalibernya adalah kaliber yang memang betul-betul soleh. Makanya kita ini mazhabnya Syafi'i, ya, kemudian akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya wal Jamaah, pakai wal Jamaah, bukan Ahlus Sunnah saja, ya. Kemudian di dalam ayat suci Al-Quran Allah menyampaikan juga kaitan dengan evaluasi.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Kita kan gak ada yang tahu esok hari apa yang bakal terjadi, betul gak? Makanya orang yang hari ini, Pak, leha-leha, madesu, Pak. Tahu madesu? Masa depan suram.